Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, mari kita persembahkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan, kedahsyatan Tuhan pagi hari ini. Bersukacita di hadapannya. Haleluya. Kasih Allah pada kita.
menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Mari katakan, Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Berikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik, teramat baik. 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 Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Mari katakan bersama-sama, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dengan senang hati, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Yes. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
kami menyadari betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah segala pujian, syukur hanya Engkau yang layak terima, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita sadari bersama-sama kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kita, dan mulai kita mengucap syukur. Dari hati kita yang paling dalam kita naikkan syukur kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Engkau
Sungguh Allah yang ajaib, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa selamanya. Terimalah segala pujian, sembah, syukur yang kami naikkan pagi hari ini Tuhan. Biar itu boleh menyenangkan hatimu. Dan kini tiba saatnya kami rindu mendengar kebenaran-Mu dinyatakan. Kami memerlukan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami hati yang konsentrasi penuh kepada firman. Kami boleh taat, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dengan urapan khusus, perkataan-Mu boleh Engkau taruhkan di dalam mulut bibirnya. Biar pagi hari ini kami semua boleh diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah di MDC Magelang secara online. Saya percaya Tuhanlah yang memberikan kepada kita fasilitas ibadah online ini supaya kita tetap beribadah di situasi pandemi seperti ini. Oleh sebab itu, pergunakan fasilitas ini dengan baik dan benar. Miliki sikap hati yang benar dalam setiap ibadah online. Sebab ibadah online dan ibadah onsite tidak ada bedanya. Tuhan hadir di dalam setiap ibadah sesuai janjinya. Bukankah di dalam Matius 18 ayat kedua dikatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tidak disebutkan berkumpul dengan cara online atau onsite. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tatah kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan di dalam ibadah ini. Mari bersama dengan saya kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Sekali lagi, 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang pertama, dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, penulis dari suratan ini adalah Rasul Yohanes. Selain menulis Injil Yohanes dan kitab Wahyu, Rasul Yohanes juga menulis suratan Yohanes 1, 2, dan 3. Dan yang baru saja kita baca adalah 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Bapak Ibu Saudara sekalian, surat ini ditujukan kepada anak rohaninya yang ia kasihi yang bernama Gaius. Dan ayat-ayat yang baru saja kita baca ini merupakan rangkaian doa Rasul Yohanes buat anak rohani yang ia kasihi, yaitu Gaius.
di mana Rasul Yohanes berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Bapak Ibu Saudara sekalian, perhatikan kata dalam segala sesuatu. Di dalam terjemahan lain dikatakan, saudara yang terkasih, aku berdoa semoga engkau berhasil dalam segala hal. Aku berdoa semoga engkau sehat-sehat secara jasmani, sama seperti hidup rohanimu juga sehat. Berhasil dalam segala sesuatu artinya berhasil dalam membangun keluarga, membangun bisnis berhasil, membangun pekerjaan berhasil, segala sesuatu berhasil. Dan sehat secara jasmani, dan sama seperti jiwamu baik-baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa dengan doa yang sama buat saudara sekalian, supaya engkau berhasil di dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik. Saya rasa ini doa yang diperlukan oleh setiap orang di masa-masa pandemi seperti ini, supaya kita tetap berhasil di masa pandemi, supaya kita tetap berhasil dalam segala sesuatu, sementara kita tetap sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini janji Allah. Dia sanggup membuat kita berhasil dalam segala hal, dan Dia sanggup membuat kita sehat secara jasmani di dalam segala waktu. Artinya janjinya tidak tergantung dengan kondisi, janjinya tidak tergantung dengan situasi. Walaupun di tengah-tengah pandemi, Dia sanggup membuat engkau berhasil dalam segala sesuatu, dan Dia sanggup membuat engkau tetap sehat di tengah-tengah wabah pandemi ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya semua orang ingin hidupnya berhasil. Tidak seorang pun di dunia ini yang ingin hidupnya gagal dan terus-menerus gagal. Semua orang akan berusaha sebaik mungkin agar keberhasilan itu dapat diraihnya. Namun mengapa tidak semua orang mengalami keberhasilan di dalam hidupnya? Pagi hari ini perlu kita pahami bahwa tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras. Pagi ini perlu kita pahami, tidak ada keberhasilan yang jatuh dari langit. Pagi hari ini perlu kita pahami, tidak ada keberhasilan bila kita hanya berpangku tangan. Karena keberhasilan adalah suatu hasil. Dalam surat Yohanes yang ketiga ini disampaikan bahwa faktor penyebab utama keberhasilan adalah jiwa atau pribadi yang sehat dan baik. Apa benar ada hubungan atau korelasi antara jiwa yang sehat dengan keberhasilan dan kesehatan? Saya ingin beritahu, sangat-sangat besar kaitannya. Tahukah saudara, 80% sakit penyakit itu disebabkan dari jiwa yang sakit. Sakit mah bukan karena diakibatkan terlambat makan, namun itu dari jiwa yang stres. Lalu asam lambung meningkat produksi yang membuat mual dan sakit lambung. Sariawan juga bukan karena kekurangan vitamin C, melainkan jiwa yang stres, alergi, eksim, itu kambuh pada saat jiwanya yang lagi stres. Diabetes, pada saat stres, fungsi pankreas terganggu saat memproduksi insulin, dan lain-lain. 80% sakit penyakit dikarenakan jiwa yang sakit atau tidak sehat. Jadi adakah korelasi antara sakit penyakit dengan jiwa yang sehat? Saya berani katakan sangat erat hubungannya. Bukan hanya saja sakit saudara, keberhasilan dalam segala hal itu ada kaitan yang sangat erat dengan jiwa yang sakit atau jiwa yang sehat.
Demikian dengan keberhasilan dalam segala sesuatu, itu erat hubungannya dengan kejiwaan. Jarang orang mengalami keberhasilan dalam segala sesuatu. Saya banyak menyaksikan seseorang berhasil di dalam bisnis, namun mereka gagal dalam membangun keluarga yang baik. Ada juga yang berhasil dalam pekerjaan, namun hidupnya penuh dengan sakit penyakit. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, keberhasilan dalam segala sesuatu dan hidup sehat itu erat kaitannya dengan jiwa yang sehat. Ada pepatah yang mengatakan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Saya ingin beritahu itu keliru. Yang benar adalah di dalam jiwa yang sehat akan menjadikan tubuh kuat. Kita tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukankah ini berbicara tentang kejiwaan? Kita tahu juga hati gembira, maka daya tahan tubuh akan menjadi kuat, tidak mudah kena penyakit dan lain-lain. Itu juga berhubungan dengan kejiwaan. Sekarang, apa yang menjadi patokan, apa yang menjadi ukuran tentang jiwa seseorang yang sehat dan baik tersebut? Bapak Ibu Saudara sekalian, seseorang dikatakan memiliki jiwa yang baik atau sehat apabila ia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat ketiga mengatakan, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Apa yang menjadi patokan, apa yang menjadi ukuran tentang jiwa seseorang yang sehat? Seseorang dikatakan memiliki jiwa yang sehat apabila ia hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu cara menafsirkan Alkitab dengan benar yaitu dengan cara memperhatikan kata-kata yang diulang-ulang dalam satu ayat maupun dalam satu perikop. Kalau kita menjumpai, kalau kita mendapatkan ada kata-kata yang diulang-ulang sampai 2 kali, berarti itu adalah kata-kata yang sangat penting dan kita harus memberikan perhatian khusus karena seringkali kata-kata itu sebagai kunci. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam pembacaan 3 Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat keempat, kita menjumpai ada kata-kata yang diulang-ulang sampai 4 kali, saudara. Kata-kata apa? Yaitu kata-kata tentang kebenaran. Artinya, ukuran untuk jiwa yang sehat adalah kalau orang tersebut tinggal di dalam kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jiwa kita akan sehat kalau kita tinggal di dalam Yesus yang sebagai kebenaran itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian, tinggal dalam bahasa asli ditulis dengan kata epiginosko, artinya melekat, melembaga dengan Yesus. Kebenaran itu juga berbicara tentang firman Tuhan. Hidup di dalam kebenaran artinya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi syarat awal untuk meraih keberhasilan dalam hidup adalah kalau kita tinggal dalam firman Tuhan. Tuhan dengan jelas menjanjikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat kita tinggal di dalam firman-Nya, kita sedang berjalan dalam perjanjian berkat. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Mereka berhasil karena mereka hidup di dalam perjanjian berkat. Ada harga yang harus dibayar, yaitu kita harus berjuang untuk hidup di dalam kebenaran. Hidup benar berarti
Tidak ada kompromi terhadap dosa. Hidup benar berarti menyukakan hati Tuhan melalui kehidupan kita. Menjadi pelaku firman adalah awal untuk meraih sebuah keberhasilan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jiwa kita diibaratkan taman yang awalnya penuh dengan semak duri, sehingga perlu dibersihkan, dan kemudian ditanami benih-benih kebenaran, yaitu firman Tuhan, di mana pada saatnya kita akan menuai buah-buah dari kebenaran itu sendiri. Jiwa yang sehat dapat diibaratkan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi jelas ada hubungan yang erat antara hidup yang berhasil di dalam segala hal dengan jiwa yang sehat. Oleh sebab itu, kalau kita mau mengalami janji firman Tuhan pagi hari ini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu. Pastikan bahwa jiwa kita ini sehat. Ukurannya apa? Kalau seseorang bisa dikatakan jiwanya sehat, yaitu kalau kita pribadi tersebut hidup di dalam kebenaran, maka jiwa kita pasti sehat. Kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka pasti jiwa kita akan menjadi sehat. Dan kalau jiwa kita menjadi sehat, maka kita akan mengalami keberhasilan di dalam segala hal, dan kita boleh mengalami kesehatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak usah takut di situasi seperti ini, sebab janjinya tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Saudara bisa berhasil di dalam segala hal di situasi seperti ini. Saudara bisa berhasil di dalam keluarga, saudara bisa berhasil dalam pekerjaan di situasi seperti ini, karena itu adalah janji Tuhan. Dan kita tetap dalam kondisi yang sehat, tidak terpapar dengan virus COVID-19. Syaratnya, kalau saudara mau hidup dalam kebenaran, kalau saudara melekat atau tinggal di dalam kebenaran, Tuhan dengan jelas menjanjikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja, minta keberhasilan, minta kesehatan, apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bangun persekutuan dengan Tuhan secara pribadi. Renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Itu artinya saudara dan saya hidup dalam kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat ibadah yang sudah memberkati kami. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, ya dan amin. Kami bersyukur buat janji-janji-Mu yang tidak tergantung dengan situasi dan kondisi. Artinya di masa-masa pandemi seperti ini, Engkau sanggup menggenapi janji keberhasilan dalam segala hal dalam hidup kami. Di situasi seperti ini, Engkau juga sanggup membuat kami tetap sehat, tidak terpapar dengan yang namanya sakit penyakit yang menular. Kalau saja jiwa kami sehat. Oleh sebab itu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memotivasi kami untuk kami tetap mengupayakan supaya jiwa kami tetap sehat. Sebab ada hubungan yang erat antara jiwa kami yang sehat dengan hidup yang berhasil dan hidup di dalam kesehatan. Hamba berdoa Tuhan, sekali lagi biarlah setiap jemaat setelah mendengar firman Tuhan, mereka boleh hidup di dalam kebenaran dengan membangun lebih intim lagi dalam persekutuan demi persekutuan, supaya janji-Mu tergenapi. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh-Mu tetap berbicara atas setiap kami. Hamba berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan jemaat di hari-hari ini, di hari-hari yang tidak menentu, sebab kami tidak tahu sampai kapan kondisi seperti ini. Namun satu hal yang kami percayai, Engkau adalah Allah yang sanggup membuat kami berhasil di tengah-tengah pandemi seperti ini. Engkau sanggup membuat kami sehat di tengah-tengah pandemi seperti ini. Mari Tuhan, hamba berdoa untuk pergumulan keuangan,
daripada jemaat, karena mereka berbisnis tidak seperti sebelum-sebelumnya. Hamba berdoa ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pemeliharaanmu atas mereka, nyatakan perlindunganmu yang sempurna atas mereka, supaya mereka bisa survive di masa-masa pandemi ini. Bahkan di masa seperti ini, mereka akan menjadi orang yang berhasil di dalam segala hal, dan mereka tetap sehat. Terima kasih, ini pergumulan doa hamba-Mu. Hamba berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah dengan cara online dimanapun mereka berada, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia atau mungkin di kota-kota besar lainnya. Kiranya Tuhan boleh menganugerahkan segala kebaikan, kemurahan, dan kebajikan Tuhan akan menjadi bagian dalam hidup mereka. Berkati Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan